perbincangan solusi sumber daya manusia, solusi SDM. Dan seperti biasa bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, ada juga narasumber tamunya lengkap formasinya. Hari ini saya bersama 3 bidadari. Yang satu sudah senior bidadarinya gitu ya. Temannya yang ngomong ini bidadari. Itu kalau sudah senior begitu namanya bidadara. Dan hari ini kita ngobrolin sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena curhat-curhatan kita. Gak tahu ini, nanti kita nanya ke Devi ya. Kita diajak curhat-curhatan sama Devi. Fungsi SR ya untuk menjadi teman curhat seperti apa? Menarik untuk kita diskusikan. Dan ini melengkapi untuk Anda praktisi SR yang sudah bergabung bersama perbincangan ini. Jangan kemana-mana ya. Ikuti terus perbincangannya karena ini menarik ya untuk bagaimana menjalankan fungsi atau peran SR sebagai teman curhat. Seperti biasa saya menyapa para narasumber yang sudah hadir. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Nah ini dia bidadari kita yang pertama. Bagaimana kesannya menjadi seorang bidadari pagi hari ini? Bidadari. Bu Novi sudah kuliah berarti ya? Iya. Ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih selamat hadir kembali di perbincangan ini. Kemudian tamu kita ini seorang praktisi SR namanya Mbak Uri Septiani, betul ya? Mudah-mudahan saya tidak salah nama. Lebih akrab dipanggil Mbak Septi. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, baiklah. Dan satu lagi yang sudah akrab untuk suaranya, untuk Anda dengarkan dan wajahnya untuk Anda nikmati, bidadari kita yang terakhir. Devi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau curhat-curhatan ya? Iya, memang saya sih curhat. Saya sediakan wadah untuk. Oke. Apakah ini menjadi topik yang jarang mendapatkan porsi dari teman-teman SR karena dianggap tidak terlalu penting atau seperti apa? Padahal curhat itu penting atau seperti apa, Deb? Oke, sebenarnya jadi apa ya? Kebanyakan atau mayoritas teman-teman di luar sana itu menganggap seorang HRD juga menjadi teman curhat, tapi itu tidak di-up karena memang tidak menjadi salah satu dari job desk. Kalau kita menyusun job desk kan nggak mungkin menjadi teman curhat karena gitu ya, nggak ada ya. Tapi memang itu menjadi fungsi dan peran bagi seorang HRD dan itu juga butuh skill. Kalau orang yang nggak punya skill jadi teman curhat kan dia jadi balik curhat ya, curhatan bareng mereka nggak nemuin masalah malah nambah lagi. Oke. Jadi hari ini kita mau menyiapkan dan kita mau belajar dari para senior ini yang sudah paham betul tentang dicurhati karyawan. Benar-benar. Ya, gitu ya. Nah, termasuk juga narasumber tamu. Tadi saya ke Bu Novi. Bu Novi, apa sih sebenarnya peran dan fungsi pengelola SDM di perusahaan? Apakah tadi prolognya kan curhat itu tidak pernah masuk di job desk, tapi sebenarnya penting. Iya betul. Ya. Jadi kan gini Mas, kalau di sebuah organisasi kan ada pembagian fungsi gitu ya. Jadi fungsi mulai dari pengadaannya kayak gitu kan, terus kemudian prosesnya yang inti gitu, mau produksi lah, mau apa jasa yang lainnya seperti itu. Terus kemudian ada fungsi-fungsi kayak pencatatan keuangannya gitu. Terus ada fungsi kalau misalnya ini di delivery produknya kayak gitu kan. Nah, yang fungsi-fungsi yang ini semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditekan dengan fungsi yang ada di dalam human resource kayak gitu kan. Dimana yang human resource ini adalah yang ngurusi semua orang-orang yang terlibat di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam sebelumnya itu tadi gitu. Nah, ngurusi orang itu kan manusia ya, kita ngurusi manusia itu nggak lepas dari sesuatu yang sifatnya pribadi dia. Meskipun ketika orang itu sudah ada di tempat kerja, diharapkan dia bisa fokus terhadap pekerjaannya Tapi kan ini bukan benda mati gitu yang bisa disetel gitu ya. Misalnya di rumah lagi repot, ada masalah, anaknya sakit lah misalnya kayak gitu, ada hal-hal lain yang mengganggu, tentunya secara tidak langsung itu pasti berpengaruh terhadap pekerjaannya kayak gitu. Nah, itu tadi yang kemudian itu yang harus disadari.
Padahal kalau kita bicara di tempat kerja, ini tujuannya adalah harus lebih ke arah produktivitas selalu yang kayak gitu-gitu. Sehingga ini tadi menjembatani supaya kalaupun mereka ada masalah, nah ini tadi tidak terlalu mengganggu di pekerjaannya. Kayak gitu. Jadi salah satu peran HR yang misalnya kita pernah sering ceritakan mulai dari perencanaan, terus kemudian kalau sudah direncanakan kemudian kita meng-hire orangnya, posisinya kayak gitu, terus penempatannya, terus kalau orang sudah di dalam itu dikembangkan, gitu kan, dikembangkan, terus kemudian dipertahankan sampai kemudian orang ini keluar, ini kan dikelola dengan baik. Nah, untuk memastikan itu semua berjalan dengan baik itu tadi ada manusia yang terlibat di dalamnya yang itu tadi perlu kita salah satunya adalah memberi salah satu fungsi untuk memotivasi. Jadi memotivasi baik bisa secara personal maupun secara sistem yang diciptakan kayak gitu Mas. Ya. Oke, sekarang kita ke praktisinya begitu ya Mbak Septi. Mbak Septi, apakah memang benar bahwa curhat ini sesuatu yang penting tapi sering dilupakan? Pengalaman Anda sendiri selama menjalani banyak nggak kebutuhan dalam tanda petik ya, kebutuhan dari karyawan yang Anda kelola itu untuk curhat? Kebutuhannya sih banyak sih Pak. Saya tahu memang biasanya dari pihak ini konseling ini memang sering dilupakan. Tapi bagi saya sangat penting. Tidak semua HR ini bisa melakukan perannya sebagai konseling. Seperti yang Mbak Devi bilang bahwa konseling itu juga mempunyai skill. Karena dalam pemilihan konseling ini kita juga ibaratnya harus peka, kita harus care juga, kita memang harus bisa merangkul. Kita tidak melulu bahwa dalam konseling ini karyawan harus ke kita dulu. Dalam arti kita juga harus memantau, karyawan ini seperti apa sih? Ada kalanya karyawan ini kinerjanya menurun. Seperti itu. Karena HR itu juga harus pandai ya melihat. Walaupun kita banyak karyawan, kita harus banyak melihat. Kadang kita juga keliling ya untuk mengetahui kondisi. Jadi HR itu juga nggak mungkin cuma duduk aja gitu ya, terus rokok-rokokan ngopi-ngopi itu enggak ya, nggak boleh. Ada Thomas. Ya, mungkin saya ini kan bilang itu apa yang tidak mungkin di dunia ini gitu loh. Aku nggak pernah ngobrol-ngobrol sama karyawan itu kan ya susah ya kalau kayak gitu lah ya. Memang harus membuka diri juga untuk masuk ke dalam lingkup karyawan. Jadi agar kita tahu karyawan ini sebenarnya ada masalah atau tidak sih, penting. Tapi memang jarang diterapkan. Dan sepertinya di infokan dari Mbak Devi tadi, memang tidak akan menjadi job desk, tapi ini juga merupakan tanggung jawab HR seperti itu. Karena bagaimanapun kalau misalkan ada permasalahan dari karyawan itu sendiri akan berimbas kepada sesuatu yang di perusahaan seperti kinerja seperti itu. Seperti itu Pak. Oke, gitu ya. Dan pengalaman selama ini Mbak Septi juga apakah sesi-sesi curhat itu meskipun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, cuman curhat yang diartikan sebagai konsultasi yang luar biasa, ngobrol bareng gitu, itu cukup memberikan manfaat ya? Cukup memberikan manfaat. Jadi selama ini yang saya lakukan, memang saya juga lebih banyak konseling selama 9 tahun ini kepada karyawan. Saya tidak membuka untuk konseling hanya untuk pekerjaan saja. Kadang mereka datang gitu hanya curhat untuk masalah keluarga. Tetapi saya tahu bahwa permasalahan keluarga ini akan berpengaruh pada pekerjaannya dia. Betul. Jadi ya itu Pak, memang konseling itu sangat penting buat saya juga. Karena untuk memperhatikan karyawan bagaimana. Secara emosi juga akan mempengaruhi juga Pak. Iya. Yang paling banyak dicurhatkan apa sih kalau masalah keluarga itu? Utang-utangan apa? Gegeran apa? Dan kenapa ketawa dia? Utang masih baru. Udah mulai tak? Bukan. Enggak, maksudnya mulai topik kita ini loh ya. Oh iya betul. Iya. Oke. Yang cukup banyak dikeluhkan apa biasanya? Kalau cukup banyak dikeluhkan tetap Pak internal permasalahan antar karyawan ya, biasanya divisi itu tidak menemukan kecocokan. Ya seperti itu kan banyak. Tapi ada juga kalau permasalahan curhat yang pribadi biasanya mungkin mohon maaf mungkin sudah berumah tangga, entah itu suaminya atau anaknya, sebenarnya lebih emosionalnya lebih ke hubungan suami ya. Cuman di sini saya biasanya melihat
itu secara objektif ya, maksudnya ini bagaimana saya pasti akan memberikan apa namanya solusi. Oke. Luar biasa loh ya. Ya Dep ya, luar biasa loh fungsi seorang HR begitu ya. Betul, mempengaruhi mental soalnya. Jujur hati juga harus siap. Harus gitu siap, ya. harus akan, dan kita sebagai HR juga ini apa namanya tidak boleh siapapun yang sudah konseling di kita harus punya prinsip bahwa Keep ya? Iya, mengkeep informasi. Jadi kita jangan jadi HR yang maaf nih ya. Ember. Kayak gitu Iya. ya. Ember. Banyak soalnya. Dengerin udah ya, dengerin udah Nah, ya. kadang karyawan juga melihat HR itu gini, apakah saya bisa percaya sih? Kadang kalau karyawan sudah bisa percaya dengan HR, dia akan datang sendiri walaupun dia tidak kita panggil atau tidak ada masalah sedikit pun dia pasti datang. Jadi faktor kepercayaan itu juga penting. Ya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baru untuk Anda yang sudah menjalani profesi ini cukup lama ya, tetapi bagi para pendatang baru di dunia HR, lanjutkan terus perjuanganmu ya dengan menonton dan mendengarkan talk show kita ini sampai akhir. Dep, apakah memang HR itu fungsinya cuma CMC itu ya? Secara garis besar ya? Fungsinya banyak Pak. Banyak ya? Lebih dari CMC. CMC itu apa? Coaching, mentoring, counseling. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu, kita banyak ada rekrutmen, development, kemudian organisasi development juga, mulai dari scope people sampai ke organisasi kita juga handle, kemudian KPI penilaian karyawan itu ada insentif dan sebagainya, ada IR, ada CA dan sebagainya, mungkin yang lebih generalis ya. Tapi kalau yang dari CMC sendiri ini kadang itu difungsikan gak hanya coaching, mentoring, sama konseling, itu kan dipisah-pisah sebenarnya Pak. Coaching untuk apa, mentoring untuk apa, kemudian konseling untuk apa. Nah untuk yang sesuai dengan di sini materinya kan konseling, lebih ke konseling. Nah, itu kalau berangkatnya dari pengalaman pribadi memang seperti yang disampaikan dari Mbak Septi ya. Kadang tuh karyawan tanpa disuruh kita datang ke ruangan, dia dilihat gini, dia tuh kayak ada yang mau tak ceritain nih, ya dari sini kayak gitu. Dan itu masalahnya memang lebih ke general. Kalau kita secara personal atau untuk menggali data lebih dalam, kita mengungkapin atau nanya suatu hal yang general di situ. Misalnya kamu ada masalah apa di kantor pekerjaanmu, bagaimana sebagainya, kayak gitu. Nah dari situ informasi-informasi akan step by step kita dapat. Misalnya kita juga sekali kita jadi konseling, yang kedua kita juga ngumpulin data, kemudian yang ketiga kita jadi wadah mungkin ide mereka seperti apa. Kalau itu masalah perusahaan, dia pasti ada win-win solutionnya. Kayaknya ini loh penyelesaiannya Mbak gini. Nah kita baru analisa ide tersebut apakah bisa direalisasikan atau enggak. Itu pastinya lebih sulit kalau misalnya HR-nya cowok ya. Dan terus kemudian di perusahaan itu karyawannya mayoritas cewek ya. Biasanya kan susah ya kalau jadi kerja Mas. Tuh, bukan begitu benar. Maksudnya ini kan tapi yang telaten itu biasanya memang perempuan Pak. Iya makanya kalau HR-nya cowok kan agak susah ya. Ya oke, tapi itu menarik untuk kita bahas dan silakan juga untuk Anda sharing-sharing karena sharing Anda akan melengkapi wacana diskusi kita di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya, boleh di 0817300096. Tapi kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjutkan sambil menunggu Anda yang mau sharing-sharing, monggo silakan. Sekarang juga sesi sharing ini sudah saya buka ya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi, kalau kita bicara soal coaching, mentoring, terutama juga konseling itu kan langsung ini kita itu pada karyawan yang bermasalah gitu ya. Mengidentikan konseling itu hanya untuk mereka yang punya problem. Apakah memang harus seperti itu? Atau konseling ini tetap bisa dilakukan sebagai inisiatif dari seorang HR? Tapi kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarito. Kangen ya sama teman-teman ya? Iya, katanya ya cantik-cantik. Oh cantik banget. Bidadari nih Pak. Ini tadi kan siapa itu ngomong Mbak Septi. konselingnya itu kalau laki-laki pegawainya perempuannya bahaya. Belum tentu. Oh. Gitu. Mungkin apa itu jenenge karyawannya laki-laki konselingnya
perempuan, saya jadi tujuh. Ada di perusahaan Mipanpek. Saya ketemu sama-sama ngebagi anak tabrakan Sakam Putung itu ya. Dia bapak itu di Gresik, terus dipindah ke Lombok untuk di sana. Karyawannya laki-laki kan, kalau dapat cek itu. Ya, jadi urusan pribadi yang itu sekarang kalian punya anak juga, satu di urusan kereta dia kerja. Ya, oke. Jadi kan kadang-kadang Gusti Allah, kita karena punya Allah orang lain yang bisa ketemu. Oh iya, oke. Begini lagi juga, kalau saya berdoa seperti saya, ya pasti aku mesti pokoknya itu, apa itu aku berbojo, bojo bisa ngapain? Kalau bojo Allah, bisa kan? Ya. Oke. Saya ini punya cucu 14 dari anak 4 dari istri yang dulu. Bisa tanya dia kamu dengan pegawai negeri. Ya. Itu yang kami cuma doa. Ya. Tapi kalau ada lagi yang caranya, kalau yang karyawan itu, kalau wisata itu tidak berenang. Berenang kan saya disuruh. Kamu nih apa itu dia apa? Ya, cukup Pak. Ya Pak. Oke. Baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Pak Dokter itu kok jadi kemana-mana berenang, foto. Tapi terima kasih, termasuk yang luar biasa ya, supaya katakan. Balik ke Bu Nabi lagi, silakan. Tadi nggak perlu ditanggapi. Ya, pokoknya kalau mau ditanggapi mau berenang. Emang Bu Nabi juga berenang. Enggak, menurut saya nggak bisa. Monggo silakan kalau mau ditanggapi. Ya, semuanya kata Gusti Allah katanya. Ya, iyalah. Oke, baik. Nanti jawaban saya sambil saya menjawab pertanyaan Mas Adi ya. Baik. Jadi pertanyaan Mas Adi apa sampai lupa saya? Terkesima dia. Apakah identik dengan karyawan bermasalah Ya. gitu ya? Gini, prinsipnya kalau kita bicara CMC itu kan ada coaching, mentoring, sama konseling gitu ya. Jadi perbedaannya sebenarnya ketiga-tiganya ini untuk menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin tekniknya saja yang berbeda. Kalau ke coaching itu sebenarnya kita lebih memprovokasi pikiran seseorang supaya kemudian timbul kesadaran terhadap masalahnya, kemudian dia mencari solusinya seperti itu. Terus biasanya ini ya bisa pribadi, tapi kebanyakan juga lebih banyak sebenarnya lebih ke masalah yang kaitannya dengan kinerja, yang dengan kompetensi, dengan masalah kepemimpinan yang seperti itu, Mas. Nah, kalau mentoring itu orang yang mengalami kesulitan atau orang yang kurang pandai dalam sebuah keterampilan atau skill tertentu, kemudian di mentoring gitu. Jadi biasanya kalau kita bicara mentoring itu bendanya atau subjeknya adalah ini kompetensi yang harus ditingkatkan gitu. Jadi ngajarin sesuatu tentang hard skill gitu lah. Kayak gitu. Terus kalau konseling, nah ini biasanya kaitannya dengan masalah pribadi gitu. Yang mengganggu dia di dalam pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau tadi apakah identik dengan karyawan bermasalah? Bisa dikatakan iya, karena sebenarnya bermasalah dari hal-hal yang macam-macam tadi. Bisa karena masalah pribadi, karena kinerjanya terganggu, terus karena dia juga belum menguasai keterampilan tertentu seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya tidak negatif, meskipun konotasinya dengan karyawan yang bermasalah. Tapi artinya sebenarnya tidak negatif, karena sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari solusi, dan ini akan lebih baik kalau memang datangnya dari kesadaran pribadi dari masing-masing orang yang datang itu tadi. Jadi kalau misalnya saya ini sering dipanggil sama bos saya gitu ya, terus kemudian teman-teman melihat, waduh itu kok sering dipanggil, mesti ada masalah kayak gitu ya, itu juga belum tentu seperti itu. Karena sebenarnya justru disitulah mungkin, karena kalau kita bicara di dalam skop HR yang lebih luas, bisa jadi saya banyak berdiskusi atau berkonsultasi dengan
Itu tadi masalah kinerja yang saya harus tingkatkan. Bagaimana kompetensi apa tertentu yang saya merasa kurang dan kemudian itu harus saya tingkatkan. Kayak gitu Mas Adi. Ya, oke. Mbak Septi sekarang, Mbak Sep, pengalaman Anda lagi-lagi karena praktisi begitu ya. Bagaimana? Apakah memang inisiatif untuk membuka konseling itu muncul lebih banyak dari teman-teman HR atau bisa jadi dari para karyawan yang kemudian dengan sukarela nemuin Mbak Septi bilang, Bu, aku mau curhat, aku mau punya masalah segala macam bla 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 gitu. Selama ini yang terjadi seperti apa? Kalau selama ini yang terjadi, kalau saya yang lebih aktif untuk membuka konseling, misalnya dengan melihat kondisi karyawan itu sendiri. Jadi harus karyawan datang ke saya. Gitu. Tidak harus artinya sebagai HR kita tidak harus selalu menunggu orang datang baru kita ini. Betul. Tapi ada proaktif ya, sikap proaktif. Karena kadang saya ketemu teman ya, dalam arti kalau di luar ruangan nih, saya kan biasanya ada pembedaan posisi ya, saat saya di luar ruangan sama tidak. Saat saya tidak saat saya di luar ruangan, saya posisi saya teman. Jadi di situ saya tahu, oh anak ini lagi kenapa sih? Saya kadang panggil. Nah itu baru kenapa? Jadi saya di situ baru nanyain ada masalah apa, kenapa, itu baru tahu. Dan di situ nanti pasti saya akan memberikan arahan yang lebih ke positif ya, terus memberikan solusi seperti itu Pak. Kebanyakan itu cewek secara gender ya. Apakah tapi kalau di perusahaannya Mbak Septi mayoritas cewek ya? Atau cowok? Cewek cowok imbang ya? Imbang. Tapi kebanyakan mereka yang terbuka untuk curhat itu lebih banyak cewek atau cowok? Lebih banyak cewek. Lebih banyak cewek ya. Kalau cowok harus ditutup karena nggak enak juga ngomong sama HR yang perempuan gitu ya. Ini caranya beda Pak. Kalau untuk konseling untuk yang karyawan cowok itu beda pendekatannya. Kalau cewek kan pasti mempunyai rasa yang biasa karena gendernya sama ya. Kalau cewek itu biasanya saya lebih pendekatan diri biasa kayak temen cowok ngobrol gitu. Oh dia kemana? Jadi arahnya dia pembicaraannya kemana? Saya kasih masukin begini atau mungkin ada kasus pekerjaan apa, dia seperti apa, pasti saya akan masukin dia juga, maksudnya dipanggil, kamu gini loh, seharusnya seperti ini. Jadi pendekatannya beda memang kalau untuk karyawan cewek sama cowok. Gitu ya. Iya. Memang pastinya beda. Dev, ini kan selain HR kan karyawan itu punya atasan langsung begitu ya. Benar. Nah, ketika bicara soal CMC tadi bukan cuma konselingnya tapi CMC-nya itu bagaimana harus berbagi peran ini supaya tidak overlap gitu. Artinya kan HR juga mengambil peran yang mana, atasan langsungnya juga mengambil peran yang mana. Seperti apa sebaiknya? Oke, kalau dari pengalaman ya Pak ya, kemarin memang ada beberapa case di mana ada satu departemen itu yang bermasalah itu anak buahnya, ada juga yang leadernya. Tapi ini saya bahas yang anak buah. Anak buahnya ini bermasalah, dia melakukan beberapa kali pelanggaran, istilahnya ada dapat SP1, kemudian SP2 lah. Ini yang kita panggil indisipliner maksudnya. Iya, oke. Kemudian yang dipanggil pertama sebelum sudah SP ya pastinya, atasannya yang ditarik. Kita kasih arahan, ibaratnya ini mentoring atasan atau leadernya untuk menjadi seorang coaching juga dan konseling juga bagi konselor juga bagi staffnya tadi. Kalau misalnya ini dari atasan yang kurang bisa memberikan arahan, memberikan konseling kepada si staff ini, ya itu kita biasanya duduk bareng. Jadi ada atasan, ada HR. Tapi sebelum itu kita prepare-nya ya kita tektokan dulu sama atasannya. Ini ada si A nih bermasalah dan ini kayak gini. Kamu sebagai atasan bagaimana nih Pak Bu dan sebagainya. Nah itu kalau dari atasannya sudah ada gambaran, nah kita jadi kumpulkan bertiga. Jadi tektokannya dalam satu ruangan dikumpulin. Ini kalau yang sesi konselingnya urusan pekerjaan ya. Tapi kalau urusan pribadi biasanya sih staff ataupun teman-teman lebih nyamannya langsung ke HR. Karena kalau ke atasan kan ini ya bisa jadi nanti rasanya itu kok kurang yakin, objektif, bener. kurang ini gitu ya, takut mempengaruhi penilaian kinerjanya gitu ya. Kalau di HR kan kita lebih ke istilahnya kalau di dalam sekolah daripada cerita ke wali kelas itu mending ke guru BK. Iya betul. Ya.
seperti itu. Tapi kalau dari sisi profesionalisme di dalam perusahaan itu kita nggak boleh langsung nembak ke staffnya, kita melalui atasannya dulu. Itu yang lebih apa ya, lebih aman atau lebih formalnya seperti itu, profesionalnya seperti itu, supaya nanti merata, nggak langsung ya seperti tadi disampaikan Bu Novi tadi ya, kalau kita manggil seseorang bukan berarti dia yang bermasalah, tapi ada beberapa hal. Satu ya mungkin dia sedang coaching kayak gitu, atau mungkin sedang di mentoring seorang atasan atau di mentoring seorang HR kayak gitu. Tapi juga tergantung ini sih problematikanya. Kalau dia problemnya dari segi indisipliner terhadap SOP perusahaan atau peraturan perusahaan, ya langsung ke HR. Tapi kalau itu perihal target atau pekerjaan yang sesuai job desk-nya dia, itu ke atasannya dulu. Kalau personal langsung ke HR. Jadi ada jalurnya masing-masing biasanya. Oke. Terima kasih Dev. Sebelum kita break lagi ke Ivan, Bu Novi mau menambahkan soalnya ini berbagi peran antara HR dengan atasan langsung gitu dari karyawan-karyawannya. Iya. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa memang karena kalau masalah kinerja itu kan atasan yang sehari-hari lebih peka kan ya, lebih tahu hasil yang diharapkan, terus gap pencapaiannya dia kayak gitulah. Terus di perilaku sehari-harinya juga kelihatan dari interaksinya gitu. Jadi biasanya sih sebenarnya yang menangkap ada problem itu atasan langsungnya gitu. Nah memang tapi biasanya itu tadi karena orang ini tidak mudah untuk bisa bicara dengan, mungkin kalau dengan atasan takutnya malah diinting-inting gitu ya. Diinting-inting gitu ya. Atau misalnya model atasannya ini model orang nggak bisa jaga rahasia, jadi juga takut kalau cerita masalah pribadi. Meskipun ini masalahnya dia mengalami masalah pribadi yang cukup berat, tapi ada juga yang atasan bisa berlaku sebagai juga peran yang dilakukan HR itu untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya, karena itu sebenarnya lebih align mas, lebih langsung gitu kan. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan masalah pribadi, kemudian pasti juga imbasnya ke pekerjaan yang menjadi lebih baik kayak gitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan ataupun juga sharing dari sahabat-sahabat Medkuli, tapi nanti akan dijawab oleh para narasumber setelah pesan-pesan ya. Oke, kita lanjutkan, mudah-mudahan waktunya nutut ya untuk menjawab semuanya. Papian yang pertama, bagaimana kalau di perusahaan hal yang menyangkut kepentingan karyawan tetapi HR tidak sosialisasi dulu? Masa iya bisa? Coba ke Mbak Septi deh. Mungkin nggak misalnya ada kebijakan yang itu berkaitan dengan karyawan tapi kemudian HR-nya tidak sosialisasi dulu. Sudah sosialisasi tapi mungkin kurang masif gitu ya, bisa juga kayak begitu ya. Ya seharusnya tetap harus sosialisasi karena bagaimanapun itu kita juga harus menginfokan mungkin ada perubahan apa, kita harus tetap memberitahu semua karyawan, dan itu pun juga tidak bisa langsung ya. Nanti kalau misalkan ada pembaruan tidak langsung kapan gitu. Seperti saya mungkin ada jeda waktu untuk karyawan bisa mengerti dan menerima ada beberapa peraturan yang harus memang disosialisasikan seperti itu. Memang tidak bisa langsung, pasti ada pro dan kontra. Iya, tidak bisa langsung. Tapi tetap harus ada upaya-upaya untuk juga mengkomunikasikan lebih. Mengkomunikasikan dengan karyawan. Oke. Kemudian satu lagi ini bagaimana menghadapi HR yang ember? Tentu dihindari oleh karyawan untuk curhat. Jawabannya ya bagaimanapun HR itu kan sama kayak rocker, manusia juga kan. Yang ada yang ember juga ya. Sekarang ke seniornya. Iya ini Bu, kalau misalnya HR-nya ketahuan dulu kok ngember. Iya, ada istilahnya etik yang namanya etik ya, bisa tertulis bisa tidak tertulis. Nah etik tidak tertulisnya itu sebenarnya HR karena dia mengelola manusia, banyak hal yang tidak semua hal dia bisa sampaikan ke semua orang, terutama masalah ya bukan hanya yang ini ya. Misalnya karena dia ini kan orang yang megang misalnya kebijakan tentang pengangkatan karyawan, tentang gaji kayak gitu lah mas. Itu kan hal-hal yang sifatnya kalau mau bilang itu rahasia itu R1 konfidensial gitu ya, private and confidential gitu ya. Gitu. Jadi yang hal-hal yang kayak itu tuh dia harus paham gitu mas. Dan dia juga harus sisinya keperpihakannya lebih kepada perusahaan seperti itu. Gitu, meskipun dia juga harus tahu apa kebutuhan karyawan, tetapi sisinya harus ke sana gitu.
Jadi tentang masalah penggajian, terus mau pengangkatan karyawan lah, terus ada karyawan bermasalah, terus kemudian perusahaan mau punya polisi tertentu. Nah ini HR kan adalah orang pertama yang akan diajak bicara oleh si bos tadi. Nah termasuk apalagi kalau sudah ada hal lain yang tadi itu misalnya masalahnya karyawan gitu. Jadi dia nggak bisa even ke bosnya ya, even ke bosnya. Jadi misalnya ini bermasalah si A, dia cerita ke si HR yang B, terus bosnya si C gitu ya. Ya dia nggak bisa ceritakan semua masalah si A kepada si C gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi itu adalah etik yang meskipun tidak tertulis harus dimiliki oleh seorang HR begitu ya. Memang ada loh Bu HR yang ember. Kenapa? Memang ada. Oh memang ada kan? Iya. Nah, itu dia. Dan tapi lebih embernya sebenarnya bukan ke masalah internal perusahaan, tapi lebih ke pribadi dan lain seperti itu sebenarnya. Ember kemana-mana, ada konseling, mungkin kalian cerita kemana, dia kemana. Gitu. Tapi kan itu tetap aja Mas Sakti bikin nggak nyaman ya untuk karyawan bersangkutan kan. Dan itu dia harus pindah tempat. enggak, jangan pindah. Sekolah aja di sekolah aja di MNC. Oke. 0811 ya. 40. Gila seneng loh. Apa namanya ya? Operator yang setia ini. Terus lagi Dev ada tambahan lagi dari Mbak Nini. Jadi kan S-nya ngember. Nah, masih ada yang nggak terima ini Mbak Nini. Apakah seorang HR betul-betul bisa menjaga rahasia karyawan? Yang saya tahu biasanya HR selalu pro dengan bosnya. Lah ini yang bayar. Gimana menjelaskan ini untuk Mbak Nini seperti apa? Katakanlah mungkin Mbak Nining ini punya pengalaman loh, HR-nya kok dikit-dikit istilahnya tadi Bu jadi jembatan informasi. Ngatok gitu loh ya, ngatok. Iya. Ada yang kayak gitu. Nah itu dia, itu kan bikin nggak nyaman juga kan. Terus gimana? Untuk mengatasi kan tadi yang pertanyaannya adalah mengatasi. Nah kita juga harus tahu di mana porsi kita juga ya sebagai seorang karyawan. Ketika kita sudah melibatkan seorang HR, berarti kan otomatis secara profesional seorang HR juga akan menanggapi informasi yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya nih ada beberapa case yang itu sifatnya confidential dan kalian atau ibu di luar sana atau bapak di luar sana yang masih belum bisa menemukan solusi, lah itu butuh discuss. Itu kasih batas atau selain dari HR ya, pilih salah satu orang atau karyawan yang menurut bapak atau ibu dapat dipercaya baru konsultasi. Tapi kalau sudah tahu HR-nya itu pasti akan sampai di bos, berarti otomatis secara tidak langsung si karyawan itu kan memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh dia kepada owner ataupun atasannya. Kalau dia sudah tahu seperti itu, otomatis kan aku nggak bisa nih bilang ke bosku, berarti aku harus info ke HRD dulu, kayak gitu lah. Kalau misalnya mau menghadapi HR yang seperti itu ya pilih-pilih lah untuk masalah yang dikonselingkan atau konsultasinya. Kalau masalah pribadi yang berdampak sama pekerjaan, kalau bisa minta solusi dan ditutup dengan begitu ya Bu Pak, baik akan kita laksanakan, sudah clear. Karena mungkin yang diceritakan ke bosnya lagi atau ke direkturnya atau ke ownernya itu suatu hal yang masih berdampak signifikan terus. Katakanlah dia punya masalah pribadi dibawa ke pekerjaan, pada saat itu sudah curhat atau cerita ke HR ya, tapi tidak dapat terselesaikan masalahnya, dia terus memiliki masalah keluarga yang dibawa ke pekerjaan sehingga target-target yang diberikan oleh perusahaan tidak tercapai, itu pasti akan jadi salah satu sumber informasi. Karena apa? Kenapa nih si A kinerjanya turun? Karena apa ya? Informasi dari HRD, dia ada beberapa problem, salah satunya problem A, problem B, kemudian problem C, kayak gitulah. Owner pastinya kan ikut mengambil keputusan juga. Ini gimana? HRD juga ngasih solusi. Gimana kalau dia di-coachingkan atau diberikan seorang mentor, itu berhubungan sama pekerjaan, diberikan seorang mentor, kita kasih waktu 3 bulan. Ya bukan berarti itu HRD ya, tapi dia pasti memikirkan solusi bersama dengan si pemilik usaha. Ya, kadang-kadang memang susah ya membedakan kalau misalnya masalahnya Mbak Nining ini susah membedakan mana yang dimaksud ngember tapi mana juga yang memberikan
informasi yang benar, solusi ya. Nah, untuk bertanya ke bosnya ini kalau karyawan kayak gini nih seperti apa? Mungkin aja HRD-nya tidak bermaksud untuk ngato atau ABS gitu ya. Tapi dia juga sulit untuk bisa mencari solusi seperti apa. Mas Yati, seperti kalau misalnya ada kasus kayak begitu, ya Pak menurut panjenengan? Kalau saya sendiri biasanya saya seperti yang diinfokan Pak Dewi tadi, memilah-milah ya Pak ya. Kalau memang apa yang disampaikan dari kalian itu bisa saya selesaikan, saya akan keep saya untuk saya selesaikan jika sudah ada solusi. Tapi kalau misalkan memang di situ masih, saya juga perlu andil dari pemilik ibaratnya, pasti saya juga akan info ke pemilik seperti itu. Nanti jatuhnya akan seperti apa? Tapi memang di sini HR itu tadi harus kita bilang mana yang memang langsung harus ke atasan atau owner, mana yang memang kita harus bisa selesaikan sendiri agar tidak tambah rame gitu biasanya. Iya. Bisa juga begini loh, mungkin yang dimaksud oleh Mbak ini kira-kira ya. Mungkin informasi awal soal loh kok kebijakan perusahaan nggak fair sih misalnya kayak begitu, kok ini menguntungkan ini gitu kan. Nah itu HR harusnya juga tidak mentah-mentah menyampaikan menurut masukannya si ini kok perusahaan kayak gini gitu ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Iya betul. Kita harus melihat permasalahan juga Pak. Iya. Nah terus ini pertanyaan yang terakhir yang menarik ya. Bentar, aku nggak bisa ngerti. Ini dari Bu Indri. Nah, gimana kalau yang memiliki masalah justru HR-nya? Nah itu yang perlu dipahami teman-teman. Misalnya ya, kita punya teman waktu itu HR ya kan, terus nggak punya ART kan repot ya kan. Waktu itu loh kan teman kita kan waktu itu. Gimana kalau kayak begitu? Saya juga kenal sih. Udah kenal ya sama teman kita? Oh benar. Silakan dijawab langsung oleh Ibu Saguda. Klarifikasi masuk ke acara insert ini. Kalau yang mempunyai permasalahan HR sendiri dan memang harus diputuskan bagaimana, ya memang kita harus info ke manajemen ya, akan seperti apa. Maksudnya saya mau seperti ini. Biasanya sih dari pemilik itu akan memberikan waktu ya. Tetapi kalau misalkan dari kita dirasa kayaknya sudah tidak bisa, pasti ada tenggat waktunya seperti itu untuk menyelesaikan. Nanti juga akan kedepannya seperti apa juga dibicarakan. Step-step yang lain jika misalkan HR itu nanti tidak ada gitu karena permasalahan keluarganya. Ya, nah itu curhat dari seorang HR kepada dirinya sendiri. Dan solusi. Ya. Tetapi menarik. Mungkin sekarang ke Dewi dan nanti yang terakhir ke Bu Nafi. Oke. Memang gimana kalau biasanya kayak begitu? Ada beberapa case yang saya juga dulu ngalamin ya. Karena mungkin ada manajemen yang biasanya kepala dua gitu ya. Akhirnya HR-nya juga pusing gitu. Nggak hanya saya, tim saya juga seperti itu. Nah itu apakah kita mencari teman curhat di luar departemen? Tentunya tidak. Kalau HR itu ada sakit di badannya, ya kita harus selesaiin di badan itu sendiri. Kayak misalnya nih di departemen HR pusing gara-gara dikit-dikit peraturan itu dirubah sesuai dengan kebutuhan. Ya memang itu kita juga harus wajib ngikutin. Apalagi kemarin pas COVID itu kan peraturannya nggak nunggu minggu, nggak nunggu hari, tiba-tiba sore sudah ganti. Lah ini gimana cara kita sosialisasi? Kita akhirnya menyediakan platform website dan itu setiap kali ada perubahan kita langsung sounding dan kita tim internal HR punya sesi waktu mungkin di setiap pagi ya. Setiap pagi itu sesi curhat kita. Kita hari ini mau ngapain, kendala kemarin seperti apa, lalu harapannya hari ini gimana. Kemudian di sore hari kita juga misalnya doa bareng semoga nanti permasalahannya sudah clear, atau kalau misalnya belum selesai diselesaikan besok harus seperti apa gitu. Nah, itu fungsinya HR untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari problem yang mereka harus maintain juga. Karena apa, kalau HR bermasalah dan tidak terselesaikan itu bisa berdampak juga ketika ada departemen lain mau komplain atau mau sesi konseling, yaitu akan terhambat juga. Jadi kita hindari yang penting kita sembuhin diri sendiri istilahnya. Ya, bagaimana cara menyembuhkan ya pinter-pinternya HR itu sendiri gitu ya. Tim apa ya, tim saling topang-topang. Ya. Kalau pas tim mungkin masih menjadi lebih mudah ya. Tapi kalau HR-nya sendiri, sudah banyak berdoa aja. Biasanya pasangan, fungsi pasangan Pak. Kan katanya Pak Sumarno itu tadi, semuanya pasrahkan ke Allah.
Biasanya kalau single, HR single itu kalau berkeluarga enak, dia mungkin bisa cerita ke suaminya atau ke istrinya. Tapi Oke. kalau masih single fighter, dia di rumah single fighter, saya nggak pernah cerita sama suami. Dia berusaha itu juga single. Apa lebih karena udah terbiasa ya melihat banyak masalah, jadi kita lebih realistis bagaimana menyelesaikan biasanya. Iya. Balik lagi. Karena kan keuntungan HR itu menurut saya ya itu belajar dari banyak kasusnya Betul. orang lain itu kan tidak harus mengalami. Iya, betul. Gitu kan. Nah ini Bu Novi udah mantu-mantu ini. Tapi Devi mau menambahkan apa? Udah. Udah sih ya. Cukup ya. Pokoknya ya single fighter lah, meskipun ada teman-teman di luar sana ya kita harus benar-benar fight untuk Oke. menyelesaikan permasalahan di departemen. Nah, sekarang diskusi ini akan ditutup dengan closing statement dari kepada yang terhormat Ibu Novi untuk memberikan petua dan fatwanya bagi para pegiat HR yang baru memulai karirnya. Kita dengarkan baik-baik ya, simak baik-baik, tonton baik-baik. Monggo silakan Bu Novi. Mas Adi, Mas Adi. Kok gitu fatwanya? Oke, baik. Sahabat Mercury, jadi tadi itu kalau HR-nya sendiri yang bermasalah seperti apa gitu ya. Jadi memang sejak awal harus disadari bahwa tugas kita ini ya mengelola manusia yang banyak masalah kayak gitu. Iya, Jadi betul. salah satu syarat untuk jadi orang HR itu salah satunya itu tadi satu dia peka terhadap orang, termasuk sukses ya, satu peka terhadap orang. Tetapi jangan sampai kepekaan terhadap orang itu yang kemudian akan menjadi beban buat kita sendiri gitu Mas. Karena saking pekanya kita, terus setiap orang didengarkan masalahnya, terus saking kepinginnya menyelesaikan, dia sendiri yang terbebani kan kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu loh, itu yang nggak boleh. Jadi benar-benar bisa memilahkan mana ya udahlah ini urusan di pekerjaan. Ya sudah kita kalau kita pulang usahakan kita kunci di kantor, masalahnya jangan dibawa pulang kayak gitu. Saya ada teman dulu kalau misalnya ini kerja punya bos yang setengah mati gitu ya, maksudnya bosnya Susah dipanggil tinggi gitu, dan sebagainya. Kita yang lihat aja juga merasa gini, waduh gimana ya, jadi maksudnya kok dia ini wajahnya itu enggak enggak lungsek gitu loh maksudnya. Enggak lungsek meskipun bosnya ini luwes gitu kan. Gitu. Jadi ternyata kuncinya apa? Ketika dia pulang kantor dia bilang pokoknya kalau aku sudah pulang aku main sampai dienggok-enggokan, masalah kantor tak tinggal di luar gitu. Jadi saya tak buang di luar, tak tinggal, sudah dia terus sudah dengan dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya ya sudah itu urusan kantor yang memang bisa harus diselesaikannya besok di kantor. Betul. Kesulitannya cuma satu, kalau dari kantor ke rumah dia nggak ketemu enggo-enggoan. Jalan semuanya ya, lu bisa buka ya, gitu kan? Saya kata ketemu lampu merah. Oh, ganti lampu merah. Kayaknya nyampe. Artinya memang harus bisa memisahkan dengan betul gitu ya. Betul, itu salah satunya Mas. Terus kemudian juga itu tadi kalau misalnya kita sendiri punya masalah kan artinya kita paham bahwa itu juga harus diselesaikan gitu. Jadi kalau tadi Devi cerita bahwa harus kuat, harus bisa membawa diri sendiri. Mungkin lebih tepatnya kita ini gini, kalau ini kan kita ini punya lingkaran pengaruh gitu, lingkaran pengaruh kita yang dimana kita bisa kendalikan itu yang harus kemudian kita luaskan gitu. Jadi jangan sampai pengaruh dari lingkungan itu yang kemudian lebih menekan kita, tetapi kita cari solusi dengan meluaskan lingkaran pengaruh kita. Artinya kita cari itulah hal-hal yang kemudian membuat kita bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi tidak terpaku ke masalahnya, tetapi mencari bantuan lah, terus mencari cara-cara lain supaya kemudian masalah kita selesai gitu. Jadi tadi itu mengobati diri sendiri tadi itu penting gitu Mas. Karena disadari apa enggak kerjanya seperti itu. Bahkan kan ada kapan hari saya lihat di TikTok gitu, ada seorang psikoterapis yang mau mulai kerja. Dia mau mulai kerja malah tiduran di kursi yang bisa ditidurkan kayak gitu kan. Terus disini kamu ini lagi apa? Ini saya mau kerja kok malah laya-laya. Ya iya kerjanya habis gitu dia terima masalahnya orang. Jadi sebelumnya dia harus kosong dulu gitu loh. Harus free dulu pikirannya supaya kemudian dia bisa menerima. Karena ketika kita sudah menerima baik tadi itu tujuannya mau coaching mau konseling, kita ini harus be there gitu kan, harus ada saat itu gitu loh, mendengarkan dengan baik kayak gitu kan Mas. Sehingga kemudian mereka merasa bahwa didengarkan, masalahnya jadi selesai seperti itu. Jadi benar-benar kita harus free pada saat itu, dan setelahnya ya kita itu harus dilepas, dikosongkan supaya nggak mengganggu kita di rumah. Betul. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak buat fatwanya, buat petuahnya, nasihatnya ya. Ibu Novi memang luar biasa.